pergantian tahun. Aksi saling serang dengan petasan membuat sejumlah pengendara terpaksa berhenti. Para pengendara tidak mau melintas karena takut terkena ledakan petasan dan kembang api. Polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi dan membubarkan kedua kubu yang terlibat saling serang. Saya melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi korban maupun luka-luka. Tidak ada korban dalam aksi saling serang menggunakan petasan dan kembang api. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. Halo, selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi tawuran dua kelompok pemuda menggunakan petasan dan kembang api di malam pergantian tahun di Goa, Sulawesi Selatan menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu kami juga akan menghadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa mengunjungi semua lokasi bencana di Sumatera. Saya, Camar Haenda, inilah iNews Prime selengkapnya. Polisi menangkap dua pelaku premanisme yang melakukan pemerasan terhadap pedagang kaki lima di kawasan Banjir Kanal Timur, Jakarta. Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah korban merekam langsung upaya pemalakan dan penganiayaan yang dilakukan kedua pelaku. Udah, nantangin ya kan? Nantangin orang ini di sini semua. Kita sini semua. Bang, kita di sini semua. Josai Mugung Lading yo. Ya. Josai Mugung Lading. Ya. Bang, iya bang. Kita sini semua ya. Yo, Josai Mugung Lading yo. Ya. Polisi menangkap dua preman yang memalak dan menganiaya pedagang kaki lima di kawasan Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur hingga mengalami luka di bagian hidung. Aksi kedua preman tersebut sebelumnya viral di media sosial karena mengaku sebagai penguasa di kawasan tersebut. Pelaku menganiaya korban yang merupakan pedagang karena menolak memberikan uang kebersihan Rp250.000. Korban juga sempat diancam pelaku menggunakan senjata tajam. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan saat ini kedua pelaku telah ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan alhamdulillah hari ini untuk kedua pelaku inisial SA dan SR sudah kami amankan. Ya, tadi disampaikan bahwa saudara untuk SR ini meminta untuk uang daripada jasa dalam melakukan dagang di BKT. Namun dari korban meminta untuk tanda bukti atau aturan, dan sehingga yang bersangkutan tidak terima. Akhirnya ada sekelip paham, terjadilah di mana untuk SA melakukan tindakan kekerasan. Pelaku berinisial SH 52 tahun warga Kecamatan Durensawit berperan meminta uang kebersihan kepada korban dengan disertai ancaman senjata tajam jenis pisau. Sementara pelaku lainnya, SA 36 tahun seorang tukang parkir, melakukan kekerasan fisik dengan cara menyundul korban hingga menyebabkan luka pada hidung korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mendatangi rumah influencer Raymond Doni atau DJ Doni. Aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait dengan teror yang diterima oleh DJ Doni. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan juga petugas TNI dari Koramil Durensawit Rabu malam mendatangi rumah korban di kawasan Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Saat ini petugas sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut polisi merespon cepat laporan yang ia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Kapolsek juga malam ini udah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, rumah Abang. Sudah.
Ada temuan-temuan apa Bang yang disampaikan ke Bang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Influencer Raymond Doni atau DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan teror yang dialaminya. Polisi didesak segera menyelidiki kasus teror yang diterima oleh sejumlah konten creator. DJ Doni melaporkan teror yang dialaminya ke polisi. Laporan itu dilakukan lantaran DJ Doni menilai teror yang diterimanya tak hanya membahayakan dirinya, namun juga keluarga dan warga sekitar tempat tinggalnya. DJ Doni melaporkan teror itu atas dugaan pelanggaran sejumlah pasal, termasuk pasal terkait pembakaran dan ancaman. Bahkan DJ Doni curiga pelaku teror bukan orang sembarangan karena mengetahui alamat tempat tinggalnya, meski domisili DJ Doni berbeda dari yang tertera di KTP. Nah ini agak aneh juga Mbak ya. Kalau misalnya dilihat alamat rumah saya dari KTP, alamat saya beda dengan KTP sebenarnya. Berarti memang udah agak canggih ini yang bisa tahu sampai rumah saya ini bisa canggih menurut saya. Nggak sembarangan ini Mbak. Bukan orang sembarangan, karena biasa kan orang kalau mau mencari alamat seseorang tuh menggunakan KTP, data dukcapil dan lain-lain gitu kan. Kalau ini enggak, saya juga nggak tahu bisa tahu alamat rumah saya dari mana juga. Bingung juga Mbak. Ini agak canggih menurut saya nih. Sementara itu, polisi didesak untuk mengungkap kasus teror ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan prasangka. Polisi bisa menelusuri para pelaku dari data dan informasi awal bahwa pelaku terindikasi pihak yang dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh para influencer. Di mana negara? Di sinilah kita berharap kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang sudah benar harus bawa ke polisi. Dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik. Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Teror yang diterima oleh DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer aktivis Shirley Anavita mendapat ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Shirley juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Shirley belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Konten kreator Shirley Anavita kerap mengkritik penanganan bencana di Sumatera melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dirinya juga pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad terkait dengan bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada
satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana. Konten kreator dan influencer Sherly Anavita menjadi perbincangan publik usai mendapat teror dari orang tidak dikenal di kediamannya di wilayah Jakarta. Sebelum teror terjadi, Sherly kerap menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sejumlah kritik disampaikan Sherly melalui unggahan di media sosial, salah satunya Instagram pribadinya yang memiliki 2,2 juta pengikut. Ia juga merupakan sosok yang vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Terkait agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri, dirinya pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad dalam program Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu. Harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Sherly, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Tidak hanya mengkritik dan vokal menyuarakan penanganan bencana, Sherly juga turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada korban. Sementara itu, pengamat intelijen Wawan Purwanto menyebut teror terhadap para aktivis dan juga influencer bisa terjadi karena perbedaan pendapat atau kepentingan. Para aktivis dan juga influencer yang menyampaikan pendapat di ruang publik diminta memiliki mental yang kuat. Pak Wawan, Anda melihat pola teror terhadap aktivis ini seperti apa? Ya, memang situasi sedang terjadi pro dan kontra, di mana kita harus sadari bahwa ada orang-orang yang kebetulan tidak sependapat, namun caranya dengan aksi-aksi yang seperti diuraikan tadi. Bagi para aktivis memang juga harus tough lah, artinya tough itu mentalitinya harus kuat, andai kata harus berhadapan-hadapan dengan pihak-pihak lain yang kebetulan berbeda pandangan atau berbeda kepentingan. Karenanya ini menjadi satu konsepsi bersama bagaimana mengatasi masalah secara cepat tanpa harus menggunakan cara-cara atau aksi-aksi yang bertabrakan dengan hukum. Dan kita sadari memang inilah yang terjadi di lapangan, sering ada suatu gesekan karena beda pola atau beda cara pandang. Dan Polisi berhasil menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios di kawasan Kalibata, Jakarta.
Kericuhan di Jalan Kalibata ini terjadi pada 11 Desember lalu setelah 2 pekan polisi mengumumkan telah menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios UMKM di Jalan Kalibata. Namun demikian, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin belum menjelaskan jumlah pelaku yang ditangkap. Bahwa untuk pelaku pembakarannya kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Kemudian di samping melakukan penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan humanis, kami juga terus mengakselerasi edukasi kesadaran hukum terhadap masyarakat Jakarta. Hal ini kami maksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dengan TNI dan semua unsur terkait agar